Selamat pagi umat GKI Samanhudi. Pada saat ini, marilah kita sebelum memulai segala aktivitas, kita bersatu hati, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun, saudara-saudara, marilah kita bersatu doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, sungguh kami mengucapkan syukur atas berkat-berkat dan juga hal-hal baik yang boleh kami alami. Kami mengucapkan syukur atas pagi baru dan tenaga baru yang Kau turut berikan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan, kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami di dalam firman-Mu, tuntunlah kami di dalam firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami, di dalam pergulatan kehidupan kami, hanya Kaulah sang sumber pertolongan kami yang akan kami baca melalui firman-Mu. Pimpinlah kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah dalam naungan sayapnya. Kita akan bersama membaca dari Mazmur pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Bersama kita akan membaca Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan membacakannya. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang kau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. Terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan. Hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang di dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi highlight firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, tentunya kita tahu namanya dengan burung Raja Wali ya. Sungguh indah. Dia adalah burung karnivora yang bisa memangsa dari ketinggian, dan dia juga membangun sarangnya di puncak gunung yang terjal. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, ketika burung Raja Wali membangun sarangnya di atas gunung, lalu terjadi badai yang menerjang. Tentunya dengan hujan dan angin yang kencang, sangat membahayakan bagi anak-anak burung Raja Wali. Namun, sang Raja Wali dengan kuat dan gagah
akan melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, supaya anak-anak itu aman, supaya anak-anak itu tidak mengalami bahaya. Dengan sayap yang besar dan juga yang kuat, maka anak-anaknya itu akan aman dalam perlindungan sayap sang induk. Nah, bisa kita bayangkan dalam ilustrasi burung Raja Wali, demikian juga apa yang Daud alami di dalam Mazmur pasal yang ke-17 yang sudah kita baca. Daud menggambarkan Tuhan sebagai perlindungan umatnya di tengah setiap badai yang menerpa kehidupannya. Daud menyadari bahwa hanya Tuhan saja, Tuhan satu-satunya yang menjadi tempat di mana Daud berseru. Daud membutuhkan perlindungan, Daud membutuhkan keamanan, Daud membutuhkan kenyamanan. Hanya kepada Tuhan sajalah yang menjadi jawaban akan keresahan Daud. Daud merasa bahwa Tuhan begitu mengasihinya sehingga menganggap Daud dan juga orang yang berharga di hadapan Tuhan seperti biji matanya sendiri. Karena itu, saudara-saudara, dalam kondisi yang terdesak dan terhimpit oleh terdesak dan terhimpit karena kejaran dari musuh-musuh, Daud memutuskan hanya untuk datang kepada Tuhan. Daud tidak datang kepada manusia, namun ia datang mencari Tuhan. Sehingga saudara-saudara, ketika Daud mencari Tuhan, dia menyampaikanlah segala keluh kesahnya. Dia menyampaikan segala permohonannya. Dia menyampaikan segala pergumulannya hanya pada Tuhan. Ia meminta agar Tuhan menaunginya dalam sayapnya yang kuat. Daud meminta agar Tuhan melindungi di bawah tangannya. Dalam pergumulan hidup, saudara-saudara yang terkasih, seringkali memang kita sering cenderung untuk mengeluh dan lebih suka mencari bantuan kepada manusia. Berapa banyak daripada setiap kita ketika kita memiliki masalah, kita mencari orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Kita mencari kepada orang-orang yang begitu kita merasa bahwa dia pasti akan menolong saya. Namun, saudara-saudara, kita berharap kepada orang lain ketika kita bisa dibawa kepada jalan keluar dari pergumulan yang berat, namun seringkali justru harapan tersebut berujung kepada kekecewaan. Saudara-saudara, kita perlu ingat bahwa setiap manusia, setiap orang yang ada di sekitar kita hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk menolong kita, bukanlah sumber pertolongan. Meminta kepada mereka tidak salah, meminta tolong tidak salah, namun berharap bahwa mereka hanyalah satu-satunya pertolongan kita, itulah yang keliru. Kita harus ingat bahwa setiap mereka, orang-orang ataupun manusia yang ada di sekeliling kita, hanyalah alat yang Tuhan pakai. Sumber keselamatan kita, sumber pertolongan kita hanya datang dari naungan sayap Tuhan. Marilah saudara-saudara, kita meneladani Daud yang senantiasa mencari perlindungan hanya daripada Tuhan. Kita datang kepadanya, kita bernaung dalam lindungan sayapnya, kita berseru akan namanya di dalam setiap doa-doa kita. Marilah saudara-saudara, kita setia terhadap hal tersebut. Marilah kita taat dan mencari pertolongan terutama kepada sang sumber pertolongan, yaitu Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Kami menyadari setiap kelemahan kami di dalam setiap kondisi titik terendah kami. Seringkali kami masih mencari orang-orang untuk kami minta tolong. Kami menganggap mereka sebagai sumber penyelamat kami. Namun ya Tuhan, yang pasti kami diajari bahwa sumber pertolongan kami yang terutama hanyalah datang daripada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, namun Tuhan sedang menguji seberapa setia kami kepada diri-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap aktivitas, dalam setiap apapun yang kami lakukan pada hari ini dan juga hari yang akan datang. Ajarilah kami untuk setia hanya kepada-Mu saja, sang sumber pertolongan kami. Inilah doa kami ya Tuhan.
Kami naikkan kepada satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala yang agung. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.